Shalom semuanya. Di tempat ini juga yang ada di rumah. Saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting. Sebelum kita perjamuan kudus, mari dengar Bapak Ibu Saudara. Saya memberi satu tema yang kemarin saya mendapat rema ketika saya menyampaikan khotbah di generasi Lois di Bali. Ya, rekaman khotbah untuk generasi Lois di Bali. Tentang satu kebenaran. Panggilan setiap orang Kristen itu sama seperti Tuhan Yesus. Dan mereka disebut pahlawan iman. Jadi saya memberikan tema pagi hari ini adalah menjadi pahlawan iman. Ada satu kebenaran yang Tuhan berikan kepada saya. Bahwa sesungguhnya gelar pahlawan itu hanya diberikan kepada orang yang mati. Sebelum mati, mereka tidak akan mendapat gelar pahlawan. Yang mengerti katakan amin. Hanya yang mati baru dapat gelar pahlawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah pahlawan iman. Bahkan nabi-nabi semua pahlawan iman. Pertanyaan saya, apakah orang percaya bisa menjadi pahlawan iman? Jika kita berkata tentang pahlawan, Bapak Ibu Saudara, jelas itu ada dalam satu medan pertempuran. Ada perjuangan, ada peperangan. Dan biasanya yang masuk dalam medan pertempuran adalah prajurit-prajurit. Hari ini terjadi peperangan yang sudah terdengar di seluruh dunia. Peperangan antara Israel dan Palestina. Gereja Tuhan hanya berdoa supaya digenapi rancangan Allah dan supaya terjadi perdamaian. Karena semua manusia telah berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita doakan segera ada perdamaian. Dan biarlah bangsa Israel akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Itu tujuan gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak berpihak kepada siapapun yang kita minta kedamaian dan pertobatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau melihat saudara tentang pertempuran baik pihak lawan, pihak musuh atau siapapun prajurit. Nah, saya mendapat satu rema, demikian juga yang dikatakan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, supaya Timotius memiliki mental prajurit. Saudara, ada satu kebenaran yang kita harus mengerti. Prajurit itu bukan hanya dilatih untuk siap saja oleh perintah daripada komandan. Karena dalam surat Timotius, tolong carikan ada, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Tuhan Yesus dia panglima perang, komandan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, ini bukan berbicara soal materi saja. Tetapi bagaimana mental pejuang, mental prajurit. Nah, saya mendapatkan rema. Semua prajurit, walaupun saya tidak pernah ada di Akabri, saya tidak pernah mengikuti tentang pelajaran tentang keprajuritan, tetapi Roh Kudus ajarkan saya sama seperti Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan ingin setiap orang Kristen, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, mereka mengerti menjadi pahlawan iman. Mereka akan dilatih, mereka akan dibentuk, mereka akan dididik sejak anak-anak untuk mereka memiliki mental prajurit. Nah, saudara, seorang prajurit bukan sekedar hanya siap mendengar perintah komandannya, tapi dia harus siap menderita. Seorang prajurit harus siap kalah
Dan seorang prajurit harus siap mati. Bapak Ibu Saudara, ternyata kematian itu kemenangan bagi seorang prajurit. Tanpa kematian tidak ada gelar pahlawan. Ketika saya menyampaikan kebenaran, hidup bagi Kristus, mati keuntungan, saya mengerti, saudara. Bagaimana Rasul Paulus berkata hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Apa yang untung? Bukan sekedar hanya untung karena kita bersama Tuhan Yesus, bukan. Tetapi kematian bagi orang benar itu satu goal kemuliaan yang dia dapat. Jadi prajurit itu diajar untuk mati. Seorang prajurit yang keluar dari rumahnya bersama-sama di medan pertempuran, satu tujuannya, bukan sekedar menang, tapi dia mati. Wah, saya dapat rema, saudara. Ini kebenaran. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, saya tunjukkan buat saudara ya. Di dalam surat Yohanes, prajurit yang sejati bukan didesain hanya untuk menang. Tidak. Pendidikan prajurit kalau mereka didesain hanya untuk menang dan mengalahkan musuh, itu masih belum sempurna prajurit. Tapi seorang prajurit harus didoktrin, mati kamu di medan pertempuran. Jadi saudara tahu, kalau saudara lihat peperangan antara Hamas dan Israel, itu prajuritnya saudara, itu tidak takut kalah, tidak takut menang. Dia mau mati. Barulah ini prajurit yang tangguh. Dia tidak akan pernah digoyahkan oleh penghidupan apapun, ketakutan apapun. Karena kematian adalah keuntungan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saya mengajak saudara ngerti ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti. Sekali lagi. Saya tidak pernah ikut akabri, saya tidak tahu. Tapi kemarin waktu saya menyampaikan firman Tuhan untuk rekaman khotbah generasi Lois hari Rabu nanti, Tuhan teguhkan saya, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kematian itu kemuliaan. Dan seorang prajurit bukan didesain untuk menang. Saudara, seorang prajurit kalau didesain untuk menang, mentalnya tidak akan kuat. Tidak pernah kuat. Ketika dia ditangkap musuh, kemudian dia mulai diiming-iming untuk bergabung, dia akan gabung. Diberi fasilitas, dia akan tidak setia. Kalaupun dia kalah, saudara, kekalahan itu kalau dia tidak punya mental mati itu keuntungan, maka kekalahan bisa juga membuat dia kecewa. Membuat dia frustasi, membuat dia mabuk-mabuk. Berapa banyak, maaf, prajurit yang depresi akhirnya, ketakutan. Semua prajurit keluar dari rumah untuk mati, katakan amin. Itu bukan untuk mati, itu begini, ya nanti mudah-mudahan ibu sekeluarga ya, bapak bisa pulang dengan selamat. Kalau enggak ya pulang nama. Bukan cuman hanya kematian karena kecelakaan tanda kutip. Bukan itu. Tapi memang dia didesain untuk mati dan mati itu pahlawan. Dan itu kerinduan semua prajurit. Yang mati katakan amin. Kalau saudara jadi prajurit, engkau enggak melihat mati itu keuntungan. Kamu gagal jadi pengikut Kristus. Sehingga berapa banyak orang Kristen kalah dengan dunia. Kalah dengan persoalan. Kalah dengan sakit penyakit. Kalah dengan semua yang ada di dunia. Karena mereka cuman mengerti menang. Mereka tidak ngerti mati. Padahal mati itu kemenangan. Maka saya senang sekali dengan prajurit Jepang. Samurai. Seorang samurai. Mati itu pahlawan. Bisa mengerti? Seorang samurai, saudara.
Dia tidak melihat kemenangan, tapi kematian. Kebanggaannya mati. Nah, pertanyaannya, di dalam kekristenan itu mana yang kita cari? Apakah hanya kemenangan? Dan kita tidak pernah mencapai titik satu level yang sangat tinggi, di mana level ini yang membuat saudara pasti menjadi orang yang tampil sebagai pemenang. Pasti, saudara. Ketika saudara mengambil kematian itu sebagai kemuliaan. Yohanes 12 ayat 20. Tuhan Yesus memberitakan kematiannya. Lihat saudara. Tuhan Yesus mati untuk menanggung dosa umat manusia. Tapi lebih dari itu, dia punya mental pahlawan. Saya berdoa semua jemaat yang saya gembalakan, imam-imam saya, brainwash, cuci otakmu sekarang. Jangan cuma cari kemenangan atas hidup. Jangan cuma cari keberhasilan, pemulihan, dan lain sebagainya dalam hidup saudara. Tapi saudara kejar kematian dalam Kristus. Bahkan melayani sampai mati. Maka saudara disebut pahlawan iman. Itu yang Rasul Paulus katakan, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku memelihara iman tak goyah sama sekali. Karena kematian di dalam iman itu pahlawan iman. Keturunanmu akan melihat bahwa engkau mulia. Temanmu akan melihat bahwa engkau mulia. Katakan amin. Dan itu akan membangkitkan the next generation yang hebat, yang tangguh. Waktu saya mengerti ini, saya loncat saudara. Tuhan, aku ngerti sekarang. Kematian akan aku kejar. Di dalam iman. Tepuk tangan. Bukan kesuksesan. Bukan kebutuhan pokok. Bukan nama baik, kemegahan. Misi, visi, beritakan Injil itu milik Allah dan kita lakukan. Tetapi kita akan memberitakan Injil melalui berbagai misi yang Tuhan berikan sampai mati. Dan puncak keberhasilan itu kematian itulah. Katakan amin. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus Kristus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saudara, dimuliakan itu masuk dalam kematian. Kalau Tuhan berkata anak manusia ditinggikan, itu di kayu salib. Bukan cuma dipuji, disembah. Bukan. Aku akan menarik banyak jiwa oleh karena kematianku. Kalau saudara mau menghasilkan jiwa-jiwa yang banyak, saudara harus bertekad bersama saya 10 tahun ke depan kita akan tampil menjadi pahlawan iman. 10 tahun ke depan. Akhir nanti awal Januari kita akan meresmikan perjalanan kita 10 tahun ke depan. Kita akan ibadah sungguh-sungguh, merendahkan diri. Dan supaya saudara tampil sebagai pahlawan iman. Keluarga saudara tidak pernah bisa diselamatkan dengan uang. Keluarga saudara tidak pernah bisa diselamatkan dengan depositomu. Keluarga saudara tidak pernah diselamatkan dengan mobil dan rumahmu. Bahkan jabatan kedudukanmu di masyarakat.
Tetapi mereka akan bisa diselamatkan kalau mereka melihat orang tuanya pahlawan iman. Ketika orang tuanya mati tetap dalam iman, maka akan muncul benih yang baru. Dan itu adalah keturunanmu. Mereka akan dipakai Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat, menjadi orang-orang yang beriman. Kalau saudara berpikir kebalik, kamu pikir duitmu bisa membuat mereka bertobat, Anda harus bertobat lebih dahulu. Katakan amin. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. 24, aku berkata kepadamu, perhatikan saudara, ini loh misi, ini loh Injil. Injil bukan sekedar Anda cerita Yesus kemana-mana. Bukan itu. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan apa saudara? Mati. Target biji gandum harus apa saudara? Mati. Itu kebenaran saudara. Kalau kita sampai di brainwash mati, kamu menghasilkan jiwa. Sayang kita di brainwash, maaf, oleh para pendeta, teolog, maaf saudara, motivator di gereja. Kita didesain untuk makmur. Kita didesain untuk sukses, berhasil di tengah masyarakat. Mau jadi terang dengan duit, bagaimana mungkin jadi terang dengan duit? Tetapi orang di luar sana, prajurit yang sedang perang di Palestina dan Israel, didesain mati. Tidak mudah jadi prajurit Tuhan, saudara. Sebab yang duduk memerintah bersama Tuhan Yesus levelnya prajurit, bukan jemaat biasa. Orang Kristen yang seminggu sekali ke gereja, mereka tidak akan duduk bersama Tuhan Yesus. Orang Kristen yang hidupnya hanya di marketplace, meskipun pakai kalung salib, mereka tidak akan pernah memerintah. Walaupun mereka masuk surga, tapi level surga yang paling rendah. Hanya orang yang pemenang. Mereka duduk bersama Tuhan Yesus. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, level nabi, level rasul disamakan dengan level pebisnis Kristen, pedagang, dan orang-orang yang hidup duniawi. Mungkin level mereka tinggi. Hanya orang mengabdi sampai mati, bertahan dengan imannya. Maka orang inilah yang duduk bersama Tuhan Yesus. Sebagaimana pujian yang kita naikkan, dipertaruhkan semuanya sampai mati. Orang di luar sana di brainwash saudara. Anak-anak hari ini, para prajurit-prajurit Hamas, itu dilatih sejak anak-anak untuk mati. Mereka pegang senjata bukan untuk menang, untuk mati. Ibu-ibu sudah dipersenjatai. Bukan untuk menang, menembak musuh, tapi untuk mati. Ini yang tidak pernah dididik di dalam gereja Tuhan. Kita dilatih untuk hidup. Mental kita lemah. Kita tidak pernah dilatih untuk mati. Kehidupan muncul ketika ada kematian. Kebangkitan terjadi ketika ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Jika gereja Tuhan mau bangkit, umat Tuhan mau bangkit, gereja umat Tuhan harus bersekutu dengan kematian Yesus Kristus Tuhan. Itu bukan teori, bukan diucapkan di mulut. Siapa berani mati dalam iman, imanmu tidak akan goyah.
Orang Kristen hanya karena adat istiadat lumpuh sudah. Mana mati dengan iman. Hanya dengan roh nenek moyang. Saudara ketakutan. Hanya dengan marga dibuang kamu takut. Kamu takut dibuang keluarga. Kamu ditakut dibuang marga. Kamu takut dibuang orang tuamu. Kamu takut diceraikan. Kamu belum mati. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan kencang. Kita tidak bisa main-main lagi seperti kolam renang. Kita mau keceh. Kita mau pariwisata religi di gereja. Lumpuh gereja tidak pernah bangkit. Yang ada hanya orang memuji Tuhan, konser musik, konser lagu. Tapi mereka tidak pernah didesain mati. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Orang berkata, Pak, baca konteksnya. Saya tahu konteksnya ini Yesus Kristus harus mati dan menghasilkan biji-biji gandum yang lain. Tapi Anda juga biji gandum. Kalau kamu mau keluargamu diselamatkan, kamu harus mati dan masuk tanah dulu. Itu ditanam. Berapa banyak kita ini rindu orang tua kita diselamatkan. Kakak kita diselamatkan, tapi kita tidak pernah mau mati. Kita mau hidup. Hidup dengan iman itu sama dengan mati dalam iman. Jadi bagaimana mungkin Tuhan Yesus mati? Kita tidak mati. Hanya kita berkata, ya aku beriman, Yesus mati bagiku, maka aku mati dan aku hidup. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kamu hidup? 25. Barang siapa mencintai nyawanya. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti enggak alur cerita ini? Ini ada orang mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus cerita tentang kematiannya. Yang diceritakan kematian, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus berkata tentang nyawa. Karena untuk menghasilkan jiwa-jiwa, menghasilkan benih surgawi, nyawa harus dipertaruhkan. Darah harus dipertaruhkan. Kalau kita tidak sampai sana saudara, maka kita tidak akan pernah punya karakter Kristus. Kalau Anda hanya berkutat pada kasih itu nyawa saudara. Orang itu yang penting mengasihi Pak, kita mesti baik Pak. Iya betul mengasihi itu. Tapi kasih itu ada segenap. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di mana saudara? Di dunia ini. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Seorang prajurit keluar dari rumah, dia tidak berkata sama istrinya dan anak-anaknya kalau dia sudah menikah, Ma doakan aku menang. Tidak, Ma selamat berpisah, aku akan mati. Baru menang dia. Kalaupun dia pulang mati saudara, keluarganya bangga dan dia akan menghasilkan anaknya menjadi prajurit yang handal. Tolong buka Roma 6 saudara. Masih bersama saya enggak ini? Apa sudah enggak kerasan mau pulang? Kalau yang mau pulang silakan. Kalau mau stay silakan stay. Karena saya ngomong esensi kekristenan. Kita sulit mendapatkan prajurit, kita sulit mendapatkan mental pejuang. Karena kita tidak pernah mengerti kebenaran
bahwa ternyata sesungguhnya menjadi orang Kristen itu adalah orang yang rela mati bagi Tuhan. Buka Roma 6 ayat 2, tolong dilihat bentar 2-nya. 3 aja. Roma 6 ayat 3. Perhatikan saudara, arti baptisan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa? Dalam apa? Kematian. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah apa? Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat 19-nya dia katakan, aku udah mati untuk hukum Taurat. Hukum Taurat baik loh saudara, hukum Taurat roh. Paulus mengerti prinsipnya mati dah. Jadi seorang pahlawan iman itu bukan kemenangan yang dia cari, kematian yang dia kejar. Bukan keberhasilan yang dia cari, bukan kesuksesan. Bukan masa depan dan cita-citamu berhasil. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, cita-cita saya berhasil. Kamu tidak punya mental prajurit Kristus. Kamu cuma punya mental pedagang, mental pebisnis. Yang dicari kematian. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Hidup untuk Allah. Bagaimana hidup untuk Allah? Mati dulu dong. Targetmu mati. Targetmu mati. Anda berjemaah di sini berapa periode? Sampai mati. Makanya orang kalau mau berjemaah di sini mikir 1000 kali saudara. Anda mau melayani di sini. Targetnya tidak tahunan, sudah 2 tahun, 3, sampai mati. Kemarin saya ngomong sama saya, gereja ini seumur hidup. Kasih tahu teman-teman kalau melayani di sini seumur hidup. Berjemaah di sini seumur hidup. Jangan kamu pikir ini restoran. You suka, you masuk, you tidak suka, you out. Itu yang terjadi saudara, gereja sudah jadi restoran. Gereja bukan kehidupan kekal. Supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalib dengan Kristus. 20 baru Rasul Paulus berkata, namun aku hidup. Lihat saudara, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bagaimana kita bisa menjadi pahlawan iman. Kalau saudara tidak punya pengertian ini, dan saya harus brainwash kamu dengan Roh Kudus, aku harus cuci otakmu. Karena kamu pingin hidup terus sih. Itu yang membuat daging itu bertumbuh dalam hidupmu. Itu daging berkuasa terus dalam hidupmu. Dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab perang antara roh dan daging dalam dirimu. Dan kamu diam saja di sana. Karena kamu sesungguhnya ingin hidup. Ingin hidup maksudnya apa Pak? Ya karena kamu pingin di dunia ini dong. Bukankah kembali ke ayatnya, barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini. Siapa sih gak cinta nyawa? Semua cinta. Kita sakit ya kita ingin sembuh dong. Betul? Kita yang gak pingin cepat mati. Betul? Tetapi dalam Kristus kita harus mengerti. Target kita mati dalam iman. Katakan amin. Bertahan dalam iman. Katakan amin. Menjadi pahlawan iman.
Sebab pahlawan itu akan muncul ketika saudara mati. Dan seorang prajurit sedang berlomba untuk mendapatkan gelar pahlawan itu. Jadi kalau ada di antara kamu mau jadi prajurit, mau jadi akabri, udahlah mundur dulu kalau kamu pingin jadi akabri, maaf ya, pingin jadi tentara, supaya kamu dapat duit banyak, udah ndak usah jadi tentara lah, ndak perlu. Semua tentara didesain bangga kalau dia mati bagi bangsanya, dan itu goal utama. Makanya yang kawin sama tentara ya, yang kawin sama tentara mikir 2 kali. Kalau kamu mikirkan bojomu hidup, nggak usah kawin. Kalau kawin sama tentara, kamu siaplah bangga mati di medan perang. Katakan amin. Demikian juga kita sebagai prajurit Kristus. Peperangan kita ada di dunia, perjuangan kita ada di dunia, tapi kita akan mati dalam Kristus. Melarat siap. Sengsara keluargamu siap. Katakan amin. Asal kamu tahu kematianmu menghasilkan. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bagaimana saudara bisa memelihara hidup yang kekal kalau kamu masih cinta dunia? Oh enggak Pak, saya cinta Tuhan. Buktinya mana? Buktinya mana? Pengabdianmu sama dunia sama Tuhan sebanding enggak? You mikirin enggak gereja? Mikir enggak pelayanan? Jauh saudara. 26. Barang siapa melayani aku. Tambah dalam tuh. Udah nyawanya dulu ditanya sama Tuhan. Kamu jadi Kristen dibaptis nih. Siap mati enggak? Jadi kemarin anak-anak muda saya baptis ya. Kamu mati loh. Targetmu mati loh. Ya, target mati dilamar orang bukan Kristen. Bagaimana mungkin diterima? Bisa ngerti sekarang? Bisa ngerti? Anda dibaptis tuh mati. Walah saya enggak ngerti. Minggu ketiga Pak Hendra akan buka, siapa yang mau baptis? Ulang semuanya saya baptis. Karena baptisanmu untuk hidup. Baptisanmu untuk mati, baru kamu menang. Boleh silakan. Saya enggak ngerti Pak. Dulu baptis itu saya pengen hidup ya. Oh ya mesti aja. Wangel tobate kamu. Setelah baptis masih ngerokok, masih minum, masih free sex, masih dugem. Itu habis baptis toh. Masih kelayapan, minggu tidak ibadah, tidak pengajaran, tidak baca Alkitab semuanya. Baptisanmu salah. Baptis lagi, terserah mau percik, mau selam, monggo silakan, tapi yang benar. Kemarin sudah saya baptis itu udah ngerti belum? Belum ngerti. Ulang sama Pak Indra nanti. Saudara hati-hati. Kita tidak pernah cetak orang mau mati sama Tuhan. Kita pinter teori. Ngomong Alkitab hebat. Ya. Khotbahnya the best. Tapi dia tidak ngerti kematian itu keuntungan. Mungkin hanya para pendeta yang sungguh-sungguh, para gembala yang sungguh-sungguh, orang-orang yang tidak menikah untuk Tuhan. Mungkin itu aja dan rasul dan nabi. Sedangkan yang di marketplace bagaimana? Mencintai dunia semua. Bahkan di tengah pelayanan pun Anda mencintai dunia. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bagaimana saudara kalau engkau melayani tidak serahkan nyawa? Tuhan Yesus ada di sana, kamu di mana? Ikut aku. Maaf guru, saya mau kuburkan bapak saya dulu. Biarkan orang mati menguburkan orang mati.
kamu ikut aku. Permisi guru, saya masih ngurusi ternak. Tidak layak orang mengikut aku dan menoleh ke belakang. Guru, sawahku lagi hujan kemarin, mau tak bajak. Ikut aku. Tinggalkan. Mau ikut Tuhan. Siapa yang mau ikut Tuhan? Angkat tangan. Teori kamu. Kamu teori kamu. Kamu cuma di mulut. Kalau kamu nggak mati. Ini kan mau perjamuan kudus nih. Perjamuan kudus perjamuan memperingati kematian. Saya tunjukkan. Itu bukan berarti besok kita taruh pekerjaan semua ikut Tuhan melayani diri. Bukan. Mental, katakan mental. Tuhan tahu kok saudara kasih makan, nyusui anakmu, bertanggung jawab sama anjingmu, sama sapimu, sama bebekmu. Ngerti Tuhan itu. Tapi ada waktunya kamu tahu, you harus lepaskan. Siapapun itu. Dan kamu layani aku. Itu bukan tinggalkan pekerjaan saudara. Tapi saudara tahu priority. Saudara tidak bisa ikut Tuhan Yesus dengan mudah. Kamu tidak akan ngerti saudara. Kalau belum kematian menjadi goal. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Makanya Tuhan berkata, hukum utama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu, Yehova, Yahweh, Elohim, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Segenap nyawa. Akal budimu, kekuatanmu. Itu hukum utama dan terutama. Kalau enggak usah pelayanan lah. Orang Chinese bilang boceh lah. Anda cuman bilang, wah saya cinta Tuhan. Gombal cinta Tuhan, apa cinta Tuhan? You enggak mau mati kok. You enggak mau mati kok. You mau hidup kok. Saudara, saya tahu di tengah-tengah ini, saudara bersama saya, saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Tapi Tuhan mau engkau lebih bersungguh-sungguh lagi, katakan amin. Yohanes 12 ayat 27. Perhatikan pernyataan Tuhan Yesus. Konsentrasi ya, kalau saya ngomong jangan ada yang ngomong ya. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan kematiannya kepada muridnya yang mau ketemu. Gak tahu mau ngomong apa itu mau ketemu. Kira-kira mau tanya Mesias, kira-kira mau tanya hal kerajaan surga. Tapi Tuhan Yesus menyatakan kematiannya. Supaya muridnya ngerti bagaimana melayani Tuhan. Supaya muridnya ngerti bagaimana punya mental prajurit dan menjadi pahlawan iman. Dan Tuhan Yesus menceritakan kematiannya. Dan dia tunjukkan dia tidak cengeng. Bagaimana benih gandum itu mau mati ditanam kalau dia cengeng nangis-nangis. Persoalan dunia cengeng, persoalan rumah tangga cengeng, persoalan sakit penyakit cengeng. Anda belum punya iman. Tuhan tidak cengeng. Dia katakan apa? Sekarang jiwaku nangis. Apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Tidak.
Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Untuk apa? Mati. Wah saudara, kalau Tuhan Yesus itu saudara ya, kira-kira tidak ada yang selamat kok saudara. Karena Anda datang jadi Kristen untuk hidup. Mungkin paradigma kita harus diubah ini ya. Kita ini selalu jadi Kristen untuk keuntungan kita. Makanya nanti rapat ya, kita harus merevisi semua lagu-lagu dengan benar. Kalau gereja membawa orang untuk hidup dan selamat di dunia, gereja tidak menghasilkan prajurit doa. Sebab yang kamu cari keuntungan. Tapi Tuhan Yesus datang, dia berkata, aku melakukan kehendak Bapa. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk apa? Mati. Jadi saya berharap saudara mulai mengerti ya. Seorang prajurit, dengar, dia dilatih untuk mati. Tidak pernah dilatih menang. Kalau dia dipersenjatai, dia tembak musuh, itu memang dia harus kalahkan musuh. Tapi dia mulia kalau dia mati di medan peperangan. Karena apa? Mentalnya teguh. Kalau prajurit mau berangkat dan dia cium kangen sama istrinya, nangis-nangis selamatan lagi. Bestonan lagi. Doakan ya, papa selamat ya. Mentalnya cengeng. Itu harusnya nggak jadi prajurit kemarin itu. Lebih baik jadi perbankan. Ya, koperasi gitu loh ya. Atau guru sekolah minggu ya. Anda masih bersama saya enggak ini? Ngerti ya sekarang? Jadi saudara dibaptis keluar, mati bagi Tuhan. Loh Pak, tapi saya belum berhasil ya Pak, belum punya rumah. Oh ini orang hidup ini. Yang ini, belum punya jodoh, belum punya, ini orang hidup. Masalahnya pendetanya juga enggak mati yang baptis dulu. Gak make sense memang saudara ya. Yang Pak Feby ngomong itu gak masuk akal Pak. Gak relevan sama dunia. Loh, kematian sama dunia gak pernah relevan. Dunia minta hidup, Tuhan Yesus datang untuk mati. Supaya kematiannya menghidupkan banyak orang. Nah orang Kristen bukankah Kristus yang hidup di akhir zaman. Mental saudara. Saya ngomong mental ya. Gitu loh. Kamu boleh jadi pengusaha, kamu boleh jadi profesi apapun. Mentalmu itu loh, perubahan. Jangan mental hidup, mental mati untuk Tuhan. Kalau kamu mental mati untuk Tuhan, kamu rela meninggalkan segala sesuatu bagi Kristus. Nah kalau mentalmu, mental dunia, ya saudara disuruh ngesek yo siap aja, melacur yo siap. Anda disuruh apa? Suruh jual minuman keras, yo melaku aja. Buka diskotik, yo melaku aja. Apalagi? Sebutkan. Prostitusi ya. Buka apa? Karaoke tah. Purel lah. Mau main apa? Main duit lah. Teken kontrak lah. Mau tender pakai perempuan lah. Dengan hal yang tidak halal pun. Jalan. Padahal Kristen kamu. Mau memanipulasi pajak, mau tipu-tipu negara. Jalan kamu pasti. Karena kamu pengen hidup. Dan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kalau saudara tahu Tuhan Yesus ada di dalammu, pasti kau mau mati. Kalau belum ada mau mati, kejar Tuhan dulu. Sampai menemukan kebenaran. Tepuk tangan buat Tuhan. Tolong pemusik saya tutup ya saudara. Nanti sore saya lanjutkan. Buka Filipi 3. Supaya Bapak Ibu ngerti kebenaran ini. Mungkin selama ini kita salah juga ya. Apa saya juga salah ya? Oh enggak, saya enggak salah. Saya keras terus kok. Pak Hendra kemarin bilang, kita ini sudah setia, kita sudah taat, masih dipukuli terus sama Pak Feby.
Kalau orang di luar sana nggak apa-apa. Justru kata Tuhan, orang yang dikasih dia akan dihajar. Sebab dia adalah anak-anak Allah. Dia orang-orang yang dipakai Tuhan. Tidak pernah hajaran berhenti sama Tuhan. Dan saya salah satu pendeta yang suka ngajar orang. Filipi 3 ayat 10. Saudara mari dengar ya. Kalau saya sudah ngomong ini di atas mimbar, maka tema kita semua mengarahnya ke sini nanti. Jangan ada tema yang melenceng dari apa yang saya bicarakan. Setiap saudara di live streaming kamu juga, yang khusus imam di Malang, arahkan kepada kematian dalam Kristus. Bukan kehidupan. Kehidupan membawa engkau lumpuh, melarat, buta, telanjang. Tapi kematian membuat engkau menjadi patriot Allah. Kebanggaan surga. Yang ku kehendaki ialah apa saudara? Mengenal dia. Mengenal siapa Kristus. Kenal. Jadi saudara mau lihat Kristus dari sudut mana? Anda mengenal Kristus sudutnya salah, kamu binasa. Karena salib Kristus bagi orang lain kebodohan, tapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kemuliaan. Anda mau pikul salib tidak? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan apa? Kuasa kebangkitan. Kebangkitan ini bukan hidup loh. Kuasa kebangkitan itu memampukan kamu melawan segala tipu daya si jahat. Penguasa dunia ini hanya dikalahkan dengan kebangkitan Kristus, gitu loh. Kamu punya roh yang berani. Gitu, ngerti? Dipecat siap. Dicerai siap. Dibuang dari keluarga siap. Itu roh kebangkitan. Tidak makan, mati siap. Kere siap. Itu roh kebangkitan. Pak, beras sudah kosong. Besok tidak ada yang dimakan. Siap. Itu roh kebangkitan. Kamu tidak akan menjual dirimu hanya untuk mendapatkan beras dan makanan. Pak Febi, saya sudah lemah. Selamat jalan. 1 bulan kami tidak makan. Kami tetap beribadah. Saya akan bersorak-sorai. Karena malaikat Tuhan akan menjemput saudara sebagai pahlawan iman. Jangan datang dengan saya dengan hutang. Mengerti? Ngertos? Do you understand? Itu kebangkitan. Bisa? Tanggungan saudara. Pak, ini udah mau mati, tidak ada yang nulung. Siap! Mati sekalian. Karena aku punya Kristus. Itu pahlawan iman. Jangan ada kerjaan, Pak Febi ada kerjaan ya. Wih sembarang Pak, pokok digaji Pak. Mental bobrok saya bilang. Kamu jual kebenaran. Rubah saudara. Kalau yang kamu kehendaki apa sekarang? Ikut Tuhan itu apa? Hidup. Kamu tidak akan punya namanya the power of resurrection. Kuasa kebangkitan tidak ada. Ngatut ay. Anak tidak punya HP. Kamu udah cengeng. Hanya gara-gara permintaan anak kamu jual kebenaran. Kamu mau bangga kenapa di depan anakmu? Tidak punya HP jual diri. Melacur. Nipu orang, hutang sana sini. Hanya gara-gara kebutuhan HP.
Kapan saudara itu yang namanya roh kebangkitan muncul itu loh. Berapa tahun Anda Kristen? Teorimu pintar, teorimu. Kalau ngetik aja hebat. Tapi kamu mantul rohmu. Nggak dapat jodoh aja udah pusing. Nggak dapat kerjaan pusing. Lihat saudara, mana pahlawan iman? Karena kita salah asuhan. Gak pernah didesain mati. Ini peperangan loh saudara. Ini roh. Kalau saya ngajar saudara untuk hidup, kalah kamu sama dunia. Apa saudara pikir saya ini tidak dicobai? Teman saya banyak punya mobil, punya rumah, gelondong hidupnya, hancur. Karena mereka tidak tahu cara perang, ngerti itu loh. Jangan saudara pikir ya Pak Febi kan punya duit, Pak Febi punya rumah, punya mobil. Anda pikir pencobaan orang yang punya rumah sama dengan orang pencoba tidak punya rumah? Beda. Bapak Ibu, sama-sama saya bertahan. Dan saya tidak akan ngemis, saya kasih tahu. 25 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya berdiri. Dompet saya kosong terus. Karena istri yang ngisi. Tidak pusing saya. Istri selalu tanya, dompetmu ada duitnya? Ora ono, ora popo. Apa yang saya pusingkan? Kalau udah mati itu loh. Makanya orang tanya, Pak aku kok wangel sih Pak Febi. Karena kamu pengen hidup. Rahasia besar Pak Mul. Kenapa daging masih kuat dalam diri kita? Karena kita pengen hidup terus. Yang hidupi kamu itu cita-citamu, kesuksesanmu, impianmu. Bukan impian Tuhan. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam apa saudara? Penderitaannya. Mana ada orang Kristen mau menderita. Tangisu wangel. Loh kok lemes ya aku? Anda mau menderita? Angkat tangan yang mau menderita bagi Kristus. Yang takut jangan angkat tangan. Ketahuan tahu sekarang. Anda munafik. Tahu? Munafik. Tahu? Kamu ngomong cinta Tuhan, menderita. Doa pagi ora iso. Apa katanya menderita? Itu bukan diminta nyawa loh. Saya berharap teman-teman yang baru nggak salah masuk ya Dek ya. Mas ya. Kamu sahabatku. Tapi bersyukur kamu masuk tempat ini. Kamu tahu kebenaran. Siapa yang mau menderita bagi Tuhan angkat tangan coba. Semua angkat tangan yang mau menderita. Mungkin hari ini kau tidak bisa. Besok bisa. Berjuang. Berjuang. Kapan jadi serupa? Kapan serupa? Kapan serupa? Teori saudara, munafik. Gereja ini, gereja ya saudara sudah jatuh dalam degradasi. Saudara memang saya kalau bicara di lokal saya keras saudara. Tapi saya mau berdoa Tuhan. Minggu depan saya ke Jakarta. Bicara misi. Izinkan saya keras. Walaupun itu rumah orang. Kan enggak sopan kalau rumahnya orang saya bentak-bentak ya. Tapi kalau itu diurapi Tuhan. Dan siap mati saya. Artinya apa? Orang mungkin diundang meneh. Siap saya.
Asal kebenaran ditegakkan, nama Tuhan dimuliakan. Aku ora cari duit. Saya tidak cari popularitas, saya tidak cari undangan. Kenapa saya cari undangan? Memberi kesempatan yang lain masuk. Paling enggak sebulan sekali. Kalau enggak ada, boten nopo-nopo. Kalian mesti tahu. Pak Feby tidak cari panggung. Saya bangun mesbah. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Dalam apa? Dalam apa? Kematiannya. Jadi targetnya Paulus ngerti toh saudara. Kan sama dengan prajurit. Anak-anakku sini. Papa akan berangkat ke medan pertempuran. Dan papa akan bangga papa mati sebagai pahlawan. Doakan papanya tercapai. Siap papa. Mereka tidak akan nangis. Kalaupun nangis, nangisnya di sini. Tapi mereka bangga melihat bapaknya mati. Kalau bapaknya hidup, pulang dengan kemenangan. Melekat, itu yang namanya jiwa pahlawan. Ngerti? Kamu ajar anakmu dalam Kristus apa? Hidup atau mati? Yang ngerengek-ngerengek gak iso kuliah, ngerengek-ngerengek gak bisa sekolah, ngerengek-ngerengek gak punya HP, gak punya sepeda, ngerengek. Kamu ajar apa? Kamu ajar apa? Coba renungkan. Kamu ajar mati enggak? Kalau kamu hanya nuruti dia supaya dagingnya hidup, binasa anakmu. Anda pikir anak-anak yang sekolah minggu kayak tadi itu enggak diajar benar, mualaf besarnya. Berapa banyak orang Kristen pindah agama. Yang aneh sudah pindah agama, mereka mau mati bagi agamanya. Gila enggak? Waktu dengan Kristus enggak mau mati. Sudah pindah tekunnya luar biasa. Ini ada apa toh? Ngerti saudara? Anda bisa mengerti enggak yang saya ngomong ini? Nyata enggak? Di Kristen malesnya minta ampun. Pindah agama, rajinnya minta ampun. Ada apa ini? Ini roh apa? Menderita bagi Kristus, ngerokok mandek kayak orang entos. Kok menderita bagi Kristus tuh bagaimana? Rokok aja berhenti enggak bisa. Gombalmu kiyo apa? Nanti sore saya marahi lagi, tepuk tangan.